Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Citayam Motovlog. Nah, ini di depan ada bis hitam, teman-teman. Putra Luragung Sakti. Oh, ini mau bis yang ke kampung halaman saya ya, yang ada di Kabupaten Kuningan, teman-teman ya. Ini bisnya, kalau ingat jadi pengen pulang kampung ya, pengen mudik gitu ya, teman-teman. Kalau udah ngeliat bis yang ke kampung gini. Ini dari arah mana dia ya? Atau tempat mangkalnya di mana ini? Batara. Oke, Batara ini banyak teman-teman ya. Bisnya gitu ya. Jadi Putra Luragung ini bisnya sangat banyak dan tujuan atau rutenya juga banyak tersebar di Bekasi dan juga Jakarta ya. Bogor, Sukabumi ada, pariwisatanya juga ada teman-teman. Jadi saya mempromosikan bis Luragung ya. Karena bis Luragung ini bis perusahaan keluarga teman-teman ya. Jadi namanya dulu tuh ada Luragung Jaya, ada Putra, kesini-sininya itu ada Putra Luragung, ada Putri Luragung, ada Luragung Termuda gitu ya. Apalagi ya, udah lupa lagi ya teman-teman saya. Itu nggak jauh dari rumah di kampung halaman saya, garasi bis Luragungnya ya, macam-macam di sana itu ada Putra Luragung, Putri Luragung, Luragung Jaya, Luragung Termuda gitu ya, banyak lah teman-teman. Banyak sekarang bis-bis ke Kuningan itu bukan hanya Luragung doang, Prima Jasa juga ada sekarang ya, Sinar Jaya ada, sudah banyak peminatnya soalnya teman-teman. Ini ke Baranang Siang mungkin teman-teman ini bisnya, ataupun ke mana itu, ataupun langsung dari sini ke Tol Lingkar Bogor. Nah, masuk ya ke Kedung Halang, masuk ke Tol Jagorawi teman-teman ya. Jadi langsung nanti ketemu Tol Jakarta Cikampek gitu ya. Mungkin langsung pulang ya, saya nggak tahu itu, saya belum pernah soalnya naik yang jurusan itu. Biasanya saya naik itu yang jurusan Cibinong ya teman-teman, bis Luragung itu, atau di Bambu Kuning. Saya biasanya naik itu, tujuan akhirnya di Bambu Kuning dari kampung itu ya. Jadi dari Bambu Kuning ke rumah saya itu ya deket ya, naik angkot sekali ataupun bisa naik Grab gitu ya, atau Gokar gitu ya teman-teman. Nah, nggak begitu jauh. Makanya bis yang tadi yang Batara, yang Putra Luragung Sakti saya belum pernah ya. Wow, bau ayam, buka dulu kaca teman-teman. Nyelangseng banget gitu ya teman-teman. Wow. Dia mau ambil ke tol, mobil tadi. Nah, ini Bismania teman-teman. Tadi bocah-bocah kecil itu, bocil-bocil. Dia seorang YouTuber juga sebenarnya teman-teman ya. Tapi dia temanya yaitu merekam atau meliput video bis-bis yang melintas ya teman-teman. Itu seru juga teman-teman ditontonnya. Jadi bis-bis itu kan ada berbagai macam karoseri, berbagai macam desainnya gitu ya. Motif desain paintingnya gitu ya. Nah, itu macam-macam teman-teman. Jadi seru juga ya buat diliput. Oke, ini berada di apa ini ya, jalan, apakah ini masih di Jalan Raya Parung, Jalan Raya bau cet teman-teman, Jalan Batas Depok Bogor. Ini bisa dikatakan Jalan Raya Parung teman-teman. Nah, dari pertigaan Yasmin ke depan itu udah masuk Jalan Soleh Iskandar teman-teman, yang nanti akan tembusnya di Jalan Raya Bogor teman-teman ya. Begitu. Oke, ini banyak yang jual lampu-lampu ya, yang lampu-lampu hias motor teman-teman. Yoi, wow.
tiang-tiang penyangga yang di atas teman-teman nih, tiang penyangga box girder yang beton ini, penyangganya teman-teman, tiangnya ini berbeda dengan konstruksi yang ada di Jakarta ya teman-teman. Di Bogor ini kenapa ya berbeda desain gitu ya teman-teman. Yang saya tahu itu ya teman-teman, mohon dikoreksi kalau ada salah ya. Gitu ya teman-teman. Kayaknya desainnya kaku gitu ya teman-teman. Beda dengan di Jakarta dan sekitarnya ya. Menarik ya. Mungkin sesuai tender atau gimana ya teman-teman. Karena kalau desainnya bagus ya, menarik, jadi semakin enak juga gitu ya tatanan wilayahnya gitu ya, atau jalan rayanya ya. Semakin bagus, semakin cantik gitu ya, apalagi ditanami tanaman-tanaman hias gitu ya. Ini dulunya gersang di sini teman-teman, biar kata ada jalur apa namanya pedestrian, cuman gak maksimal ditanami pepohonan ya, padahal luas banget. Yang tengahnya, pembatas jalan yang tengahnya itu, dan juga di samping kanan kirinya itu luas banget itu ya, cuman nggak terawat gitu ya teman-teman. Nah sekarang agak mendingan, cuman bukan pohon numbuh, ini pohon beton teman-teman. Ini pohon beton, udah adem tapi beton ya, segini-segini aja sampai bertahun-tahun gitu ya. Gitu. Tapi kalau setahu saya ya, yang konstruksi jalan layang seperti ini memang harus ada masa apa namanya pengecekan kelayakan ya, di pengecekan lanjutan ya teman-teman, karena ini nggak selamanya atau ada jangka waktunya gitu ya teman-teman, nggak bisa seumur hidup atau selama-lamanya ini konstruksi kuat ya, tapi tetap jangka waktu tertentu harus ada pengecekan berkala gitu ya teman-teman, apakah layak dilalui atau dioperasikan gitu ya teman-teman. Itu seperti halnya contohnya yang ada di tol Cipularang, setahu saya ya, di jembatan Cisomang kalau nggak salah itu ya, sempat terjadi amblas ya teman-teman. Itu tinggi banget jembatannya weh. Karena tahu sendiri Cipularang ini membelah bukit, melewati bukit. Itu nggak ada obatnya ya. Cipularang ini dibangun kalau tidak salah menjelang konferensi Asia Afrika ya teman-teman, kalau tidak salah. Mohon maaf dikoreksi kalau salah gitu ya teman-teman. Itu menjelang konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Kota Bandung ya. Jadi dengan adanya jalan tol tersebut akan sangat menghemat waktu ya. Jadi efisiensi waktu, selain jalur existingnya yaitu jalur kereta api ya, itu dengan nama keretanya Argo Parahyangan teman-teman ya. Nah ini pertigaan Yasmin teman-teman, kalau ke kanan ke RSUD Kota Bogor, ke apa namanya Dramaga, ke kampus IPB bisa ya. Kita lurus ini sudah memasuki Jalan Soleh Iskandar teman-teman. Oke, saya pengen ngaso dulu teman-teman. Udah haus banget ini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi konstruksi jembatan ini memang harus berkala dicek, karena namanya ini dibangun dengan tiang pancang atau dibangun di atas tanah ya. Tanah itu sendiri kan akan mengalami pergerakan gitu ya, dalam jangka waktu tertentu itu pasti akan mengalami penurunan. Bagaimana perkuatannya dari dinas terkait gitu ya, jika terjadi seperti itu ya gitu teman-teman. Jadi supaya tetap layak untuk dilalui atau dioperasikan ya teman-teman, seperti yang tadi saya ceritakan di jembatan yang ada di tol Cipularang ya, tol jembatan Cisomang kalau tidak salah ya gitu. Apalagi nanti sebentar lagi akan dioperasikan ya kereta cepat ya, KCIC, kereta cepat Indonesia Cina. Dan teman-teman itu kerjasama dengan pemerintah Cina ya.
dalam hal pembangunannya ya, dan juga pengadaan tenaga kerja, dan juga apa namanya, keretanya juga teman-teman, kereta cepatnya juga ya, itu diimpor juga setahu saya seperti itu ya. Tidak mungkin diproduksi 100% di Indonesia ya, impor, namun tidak beberapa atau tidak semua diimpor ya. Tetap ada part-part yang memang di cover oleh pemerintah Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi nggak rugi-rugi banget semuanya diimpor gitu ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan produk lokal juga ya teman-teman. Oke teman-teman, dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila ada narasi yang kurang tepat, mohon maaf, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Saya tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.